Jadi menarik pengantar dari Bapak Saripudin Daeng terkait dengan bagaimana dari aspek mekanisme termasuk dalamnya harusnya yang diambil adalah APBNP bukan dengan menerbitkan Perpu, termasuk dalamnya kalkulasi soal apakah masa dalam urusan kemanusiaan ini bisa kemudian masih menggunakan logika ekonomi atau investasi. Padahal ini kan warga negara harus kemudian dilindungi. Sebelum saya serahkan ke Bang Fire, saya persilakan dulu kepada Bang Mula Warman untuk sedikit memberi pandangannya terkait Perpu ini. Dengan hormat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum. Bisa dengar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya kira memang apa yang dikatakan oleh Bang Yani sama Bang Salamuddin Daeng dan Pak Abdul Khair serta Pak Bagus tadi itu saya sependapat lah ya. Jadi pada intinya memang Perpu ini bukan untuk menanggulangi wabah corona. Jadi memang Perpu ini lebih logika di balik Perpu ini niatnya motifnya lebih kepada untuk menyelamatkan APBN yang dalam istilahnya para ekonom sudah berdarah-darah. Jadi karena memang selama ini APBN kita itu lebih banyak pengeluarannya, lebih besar pasak daripada tiang lah intinya begitu. Itu pertama. Nah yang kedua, karena APBN kita ini sudah demikian parahnya, besar pasak daripada tiang, tetapi pengelola negara tidak mau bertanggung jawab terhadap itu, makanya dikeluarkan pasal 27 di Perpu itu. Pasal 27 itu adalah bahwa tidak bisa menjadi objek, di ayat 3-nya itu tidak bisa menjadi objek gugatan tata usaha negara, kemudian orang-orangnya tidak bisa dituntut secara perdata dan tidak bisa dituntut secara pidana. Jadi sebetulnya ini orang kebal hukum semua jadi ya. Dengan Perpu ini penyelenggara negara itu kebal hukum, itu intinya. Nah yang ketiga saya kira inilah contoh dari model omnibus law. Jadi memang omnibus law metode pembuatan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law itu ini yang sudah dilakukan terhadap Perpu ini melalui Perpu ini ya dengan menyatakan ada 12 undang-undang dalam pasal-pasal tertentunya menjadi tidak berlaku. Nah itu yang juga terjadi di rancangan undang-undang Cilaka itu Cipta Lapangan Kerja itu. Jadi memang model omnibus law ini patut diduga ya sebagai suatu modus dari penyelenggara negara untuk menyerahkan negara ini kepada tangan pemodal kapitalis yang selama ini memang mengatur jalannya negara ini dari balik layar ya. Mereka adalah kelompok the mind behind the scam-nya, di mana penyelenggara negara ini hanya aktor-aktor saja yang hanya menjadi pemburu rente dari sirkulasi cash flow keuangan di APBN itu. Jadi itu yang terjadi di negara kita. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi aspek-aspek penyelenggaraan negara, tapi lebih kepada bagaimana segelintir orang mengatur negara ini supaya tidak tidak dirugikan, yaitu para pemegang modal ya yang kita tahu afiliasinya kemana, yang kemudian para penyelenggara negaranya memburu rente dari uang yang beredar, baik itu uang yang beredar dari bond yang dikeluarkan oleh negara maupun dari hutang kepada Republik Rakyat Cina, itu diburu rentenya oleh para penyelenggara negara sehingga tidak ada lagi perhatian terhadap wabah virus Wuhan Cina ini. Karena apa? Karena virus Wuhan Cina ini sebetulnya cukup ditanggulangi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 saja, Undang-Undang Karantina Kesehatan sudah sangat cukup memadai. Tapi sekali lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Salamuddin Daeng tadi, ketika kita membutuhkan biaya pendanaan untuk menanggulangi wabah ini, APBN itu kering karena sudah dipakai kemana-mana itu, sudah nggak cukup untuk apa-apa lagi, ya hanya